Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Komting Bahasa Indonesia untuk Kamu nanya. pilihan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan untuk presentasi yang akan dibawakan oleh Mbak Nabila mengenai hasil penelitian Oke, untuk Mbak Nabila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kamu nanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nabila Diana dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 620242215. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil kurang pengarsipan laporan penelitian tentang skripsi. Pertama, itu judulnya pengujian kinerja oil cooler standar dan racing serta pengaruh terhadap performa mesin sepeda motor. Nama penulisnya Andika Dwi Cahya. Teori yang digunakan yaitu oil cooler racing, torsi, daya, dan temperatur oil. Tempat penelitian yaitu pengujian mengenai performa mesin dilakukan di Bengkel Mototics Jalan Ring Road Selatan, Singosaren 11, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengujian kedua mengenai temperatur oli dilakukan di sepanjang Jalan UNES Kampus Karan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Waktu penelitian pertama dilakukan pada tanggal 20 Juli 2019 dan penelitian kedua mengenai temperatur oli dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2019. Subjek penelitian itu sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 cc. Metode penelitian, jenis atau pendekatan. Penelitian ini untuk mengetahui pengujian kinerja oil cooler standar dan oil cooler racing dengan variasi putaran mesin terhadap torsi dan daya serta variasi waktu terhadap temperatur oli mesin pada sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 cc. Metode pengumpulan data. Melakukan eksperimen dan teknis analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. Metode analisis data dilakukan pada putaran 4.500, 6.500, 8.500, 10.500 RPM. Pengujian kinerja oil cooler dalam mendinginkan temperatur oli dalam menggunakan alat thermocouple. Hasil atau temuan penelitian, terdapat perbedaan dari penggunaan jenis oil cooler standar dan oil cooler racing terhadap daya yang dihasilkan sepeda motor.
Daya tertinggi pada sepeda motor Suzuki Satria Full 150 cc ketika menggunakan oil cooler standar, yaitu pada putaran mesin 8.500 rpm sebesar 15,8 HP. Sedangkan dengan oil cooler racing, daya tertinggi dihasilkan pada putaran yang sama 8.500 rpm sebesar 15 HP atau 5% lebih baik oil cooler standar. Namun pada kendaraan yang digunakan untuk penelitian mengalami penurunan performa jika pada spesifikasi kendaraan baru. Daya maksimum didapat pada putaran mesin 9.500 rpm. Namun pada saat dilakukan pengujian, daya maksimum didapatkan pada putaran 8.500 rpm. Hal ini disebabkan karena usia kendaraan yang sudah cukup lama, yaitu sudah 6 tahun. Sehingga kinerja dari mesin sudah menurun tidak seperti saat masih baru. Terdapat perbedaan dari penggunaan jenis oil cooler standar dan oil cooler racing terhadap torsi yang dihasilkan sepeda motor. Torsi tertinggi pada sepeda motor dihasilkan saat menggunakan oil cooler standar pada putaran mesin 6.500 rpm sebesar 13,84 Newton per meter. Sedangkan torsi tertinggi saat 73 menggunakan oil cooler racing dihasilkan pada putaran mesin 8.500 rpm sebesar 12,55 Newton per meter atau 4,8% lebih baik oil cooler standar. Namun pada kendaraan yang digunakan untuk penelitian mengalami penurunan performa jika pada spesifikasi kendaraan baru, daya maksimum didapat pada putaran mesin 8.500 rpm. Namun pada saat dilakukan pengujian, daya maksimum didapatkan pada putaran 6.500 rpm. Hal ini disebabkan karena usia kendaraan yang cukup lama, yaitu sudah 6 tahun, sehingga kinerja dari mesin sudah menurun tidak seperti saat masih baru. Terdapat perbedaan dari penggunaan jenis oil cooler standar dan oil cooler racing terhadap pendinginan temperatur mesin sepeda motor pada penggunaan oil cooler oli mesin sebesar 1,16 derajat Celcius, sedangkan pada oil cooler racing mendinginkan temperatur oli mesin sebesar 0,9 derajat Celcius atau 1% lebih baik oil cooler standar. Pembahasan atau diskusi. Pengujian mengenai performa mesin dengan menggunakan oil cooler standar dan oil cooler racing pada sepeda motor Suzuki Satria Full 1500 cc dilakukan di bengkel Mototits Jalan Ring Road Selatan Singosaren 111 Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 12 Juli 2019. Pengujian mengenai temperatur oli dilakukan di sepanjang Jalan UNES, Kampus Karan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang pada tanggal 1 Agustus 2019. Berdasarkan semua data hasil pengujian, temperatur oli dengan menggunakan oil cooler standar diketahui bahwa rata-rata oil cooler standar mampu mendinginkan temperatur oli sebesar 1,16 derajat Celcius. Sedangkan ketika menggunakan oil cooler racing, jika di rata-rata mampu mendinginkan oli mesin sebesar 0,9 derajat Celcius. Dari hasil tersebut dapat dihitung selisih pendinginan temperatur oli dan antara oil cooler standar dan oil cooler racing yaitu sebesar 0,26 derajat Celcius. Setelah mengetahui data tersebut dapat disimpulkan bahwa oil cooler standar lebih baik dalam mendinginkan temperatur oli dibanding dengan menggunakan oil cooler racing. Meskipun selisihnya sangat sedikit, namun hal ini membuktikan bahwa kinerja oil cooler racing tidak lebih baik dibanding dengan oil
cooler standar asli dari sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 cc. Berdasarkan semua data hasil pengujian temperatur oli dengan menggunakan oil cooler standar, diketahui bahwa rata-rata oil cooler standar mampu mendinginkan temperatur oli sebesar 1,16 derajat Celcius. Saran. Penggunaan oil cooler racing berbeda dengan oil cooler standar. Oil cooler racing digunakan untuk kebutuhan balap atau race. Oil cooler standar digunakan untuk kebutuhan berkendara sehari-hari atau konvensional. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variasi oil cooler racing dengan parameter lain. Rekomendasi. Perbedaan nilai performa mesin atau daya dan torsi dan temperatur oli yang dapat dicapai pada masing-masing oil cooler standar dan oil cooler racing bisa dipengaruhi oleh ukuran dimensi oil cooler dan volume oli yang mampu dimuat dalam masing-masing oil cooler. Ukuran dimensi pada oil cooler yang lebih besar dan lebar serta volume oli semakin banyak yang ditampung oleh oil cooler membuat pendinginan oli lebih cepat sehingga temperatur mesin tercapai dengan optimal. Dengan temperatur mesin yang optimal akan menghasilkan daya dan torsi yang lebih maksimal. Meskipun dalam pengujian ini kelistrikan dan komponen mesin masih standar, namun akibat penggantian oil cooler standar dan oil cooler racing mampu mempengaruhi besarnya daya dan torsi berubah meskipun tidak signifikan. Sekian dari saya. Apabila ada yang bertanya, bersilakan. Saya, Mbak, mau bertanya. Maaf, Mbak Nabila. Bagaimana Mas Muhammad Mabrur? Ya, perkenalkan saya Muhammad Mabrur dari Pendidikan Teknik Otomotif NIM 5202422023. Izin bertanya Mbak Nabila, itu untuk metodenya itu kan ada eksperimen. Yang kedua ada analisis. Itu apakah dalam metode analisis data, metode penyimpulan data apakah perlu menggunakan teknik wawancara juga? Terima kasih Mbak Nabila. Oke, saya ada pertanyaan Mas Mabrur. Untuk metode pengumpulan data itu menggunakan eksperimen dan teknis analisis data. Berarti praktek terlebih dahulu melakukan eksperimen, baru hasil dari eksperimen tersebut didata dari hasil eksperimen tadi. Jadi itu namanya metode pengumpulan data. Berarti data-data yang dihasilkan itu hasil dari eksperimen atau hasil dari penelitian yang dilakukan oleh sang peneliti. Mas Andika Dwi Cahya, itu yang meneliti. Bagaimana Mas Mabrur, apakah menjawab? Ya, maksudnya itu apakah perlu teknik wawancara gitu kan? Jadi dari datanya Mas Aditya, terus dari datanya si wawancara juga kan bisa dijadikan satu gitu Mbak Nabila. Oke, untuk wawancara mungkin tidak ya, karena ini
eksperimen menggunakan oil cooler racing dan oil cooler standar. Jadi yang dibutuhkan itu prakteknya, bukan wawancara. Kalau misal wawancara itu seperti perbincangan, ya kali perbincangan sama motor. Terima kasih Mas Mabur, bagaimana? Sama-sama Mbak Nabila, sangat membantu saya. Oke, terima kasih kembali. Ada Memang yang Mbak mau Nabila the bertanya best. lagi? Izin bertanya boleh, Mbak Nabila? Saya perbolehkan. Itu kan apa ya? Menggunakan motor Suzuki Satria FU 150 cc ya? FU ya. Ya. Kalau misalkan menggunakan motor lain dengan cc itu apa hasilnya nanti akan beda atau gimana? Misalkan menggunakan motor Honda yang 150 cc itu bagaimana hasilnya? Mungkin. Oke, izin menjawab dari pertanyaan Mas Muhammad Fuad Alzami. Untuk perbedaan motor itu juga berbeda performa mesinnya. Kalau ini menggunakan subjek penelitiannya sepeda motor Suzuki Satria Full 150 cc. Kalau untuk diganti motor lain, berarti hasil dari eksperimen atau analisis data tersebut berbeda yang dihasilkan. Kalau untuk menggunakan oil tersebut tetap berbeda kalau di apa namanya? Iya, makanya subjeknya berbeda jadi hasilnya berbeda gitu. Apakah menjawab? Oke, baik, terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Nabila. Oke, terima kasih. Menjawab lumayan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Satu orang ya. Saya tunggu sampai tahun depan juga nggak apa-apa kalau nggak ada yang mau bertanya lagi. Anda orangnya sangat sabar. Sudahi saja, Mbak. Oke. Bagaimana dengan Mbak Umi? Baik, Mbak Nabila, izin bertanya.
kenapa pengujian tersebut dilakukan di tempat yang berbeda? Oke, saya jawab. Mungkin dari peneliti ingin lebih tempat yang berbeda, karena kalau hanya dilakukan di sekitaran kampus mungkin sudah biasa, jadi pengujian dilakukan di 2 tempat. Mungkin karena di daerah istimewa Yogyakarta tersebut kan di bengkel Mototits, itu mungkin bengkelnya lebih baik, atau enggak dia mau ingin menguji di bengkel tersebut. Apakah menjawab Mbak Umi? Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Nabila. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, teman-teman. Mungkin saya akan akhiri presentasi dari hasil penelitian skripsi. Saya akan menunjuk teman saya. Oke, sebentar. Mungkin dari Mbak Hasna Octavia. Laki-laki apa perempuan? Mohon maaf. Mungkin dari Kak Hasna Octavia bisa presentasi setelah saya. Mohon maaf karena di grup Bu Uum bilangnya menunjuk laki-laki, jadi saya akan menunjuk laki-laki. Mungkin dari Kak Georgius Yudhistira, apakah berkenan untuk presentasi? Oke, saya akhiri presentasi saya. Untuk Kak Georgius, presentasi dipersilakan. Baik, sebentar saya izin share hasilnya. Komting boleh mengizinkan untuk share screen?
Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gregorius Yudhistira Watulinges dari Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 1102422017. Jadi pada hari ini saya akan presentasikan tentang borang pengarsipan laporan penelitian. Jadi judul yang saya ambil adalah keefektifan penggunaan platform Google Classroom dan Schoology terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 multimedia SMK Negeri 1 Kebumen. Nama penulisnya adalah Aris Indro Susanto, dan teori yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode True Experimental Design. Desain penelitian yang digunakan adalah pre-test sampai post-test control group design. Lalu setting penelitiannya. Tempat penelitiannya itu di SMK Negeri 1 Kebumen dan waktu penelitiannya yang tercantum adalah 2020. Lalu subjek penelitian guru dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Kebumen. Dan pada metode penelitian jenis atau pendekatan yang dipakai ada pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode True Experimental Design. Dan metode pengumpulan data yang digunakan itu menggunakan tes tertulis, teknik analisis data dengan melakukan uji T. Lalu metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kuantitatif dengan melakukan uji T. Nah, hasil dari temuan yang di penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan platform Google Classroom lebih efektif dibandingkan dengan Schoology dalam pembelajaran. Pembahasan atau diskusinya, proses pembelajaran memerlukan media untuk membantu menyampaikan materi yang diajarkan kepada siswa. Penggunaan media yang tepat, siswa mampu memperoleh hasil belajar yang optimal terhadap materi yang diajarkan. Lalu ada saran dan rekomendasinya. Sarannya, bagi guru, penggunaan platform Google Classroom dan Schoology sama-sama dapat digunakan sebagai pendukung proses pembelajaran. Penggunaan kedua platform tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari guru maupun siswa. Dan rekomendasinya, bagi yang belum pernah menggunakan kedua platform tersebut, peneliti memberi saran untuk memilih Google Classroom dikarenakan mempunyai tampilan yang lebih mudah dan persiapan yang tidak kompleks. Atau pada penelitian selanjutnya disarankan untuk mengetahui apakah kedua platform tersebut bisa diterapkan untuk mata pelajaran yang lain maupun pengaruh kedua media terhadap variabel yang belum diteliti pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang mau menanggapi atau bertanya, silakan. Izin bertanya. Jadi itu kan ada Google Classroom dan yang satunya ada Schoology, ya kan? Itu kan saya mau tanya perbedaan dari prosesnya Google Classroom sama Schoology dan juga apa ya keunggulan dari masing-masing aplikasi itu, platform itu apa aja? Terima kasih. Mungkin perbedaan atau manfaat dari masing-masing itu dari Schoology sama Google Classroom ya, itu ada kesamaan sistem manajemen pembelajaran ini sih. Jadi itu pertama ada antarmuka yang familiar, lalu produk yang komprehensif, terus integrasi Google Documents, dan tidak ada biaya yang terkait sih dalam kedua media pembelajaran ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari apa yang saya cari. Oke, baik.
Mas, terima kasih atas jawabannya. Maaf Mas, izin bertanya. Itu boleh Iya, di-scroll silakan. ke atas lagi enggak, Mas? Untuk pendekatan aja, Mas. Oke, itu maksudnya untuk pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode True Experiment Design itu maksudnya apa ya, Mas? Terima kasih, Mas. Baik, sebentar ya, saya mencoba mencari jawabannya dulu. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Baik, sekiranya saya bisa menjawab dari apa yang saya cari. Jadi, pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode True Experimental Design. Jadi desain penelitian ini bergantung pada analisis statistik untuk menerima atau menolak hipotesis.
through experimental research design merupakan desain penelitian eksperimen yang paling akurat dan dapat dilakukan dengan atau tanpa pretest pada paling tidak 2 kelompok subjek variabel terikat yang dipilih secara acak. Jadi through experimental research design harus memiliki kelompok kontrol variabel yang dapat dimanipulasi oleh peneliti dan distribusinya harus secara acak atau random. Klasifikasi dari desain penelitian ini ada post-test only control group design, pretest post-test control group design, Solomon for group design, dan Solomon for group design. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari apa yang ditanyakan. Sekiranya bisa menjawab. Terima kasih Mas, sangat membantu. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Mas. Ya, silakan Mas. Kan pada metode pengumpulan data itu ada menggunakan tes tertulis kan. Nah, maksud dari tes tertulis itu bagaimana ya, Mas? Terima kasih. Baik, sebentar ya Mas. Mungkin saya bisa menjawabnya dengan tes tertulis itu merupakan teknik tes pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan suatu soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang diperlukan datanya. Mungkin begitu sih Mas, yang maksud dari tes tertulis itu. Oke, Mas, sangat membantu sekali. Terima kasih. Baik Mas, jadi ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, saya akan mengakhiri presentasinya dan lanjut ke presentasi yang selanjutnya. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan Mas. Yang nomor 5 itu kan metode pengumpulan data. Menggunakan tes tertulis, teknik tertulis analisis data dengan melakukan UJT. UJT itu maksudnya apa, Mas? Baik, sebentar Mas. Dari apa yang saya cari di Google, UJT atau t-test merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji signifikasi dan relevansi dalam satu atau dua kelompok sampel. Mungkin itu Mas yang bisa saya jelaskan dari UJT. Izin masuk untuk maksimal pertanyaan jawaban itu 3 aja. 3 orang penanya, mohon maaf. Oke, baik Kak. Berarti aku tutup aja Kak. Iya, siap Kak. Oke, sekian dan terima kasih dari presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Davina Putria Umboro. Silakan. Oh, baik. Maaf sebelumnya saya menggunakan 2 device karena laptopnya speakernya error.
Sebentar ya. Accounting boleh tolong diizinkan untuk share screen? Oke, perkenalkan nama saya Davina Putra Omboro dengan NIM 4311 4222 043 dari Rombel Kimia 1A. Saya akan mempresentasikan borang pengarsipan laporan penelitian yang kemarin telah saya buat. Yang pertama, judulnya Analisis Pencapaian Kompetensi Kognitif Kimia Peserta Didik Materi Redox dan Tata Nama Senyawa melalui Two-Tier Digital Test. Nama penulisnya Lies Lestariningtyas. Teori yang digunakan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator kompetensi kognitif, macam pengetahuan, evaluasi dan modelnya, tes hasil belajar, kriteria suatu alat tes, diagnostik tes, two-tier test, two-tier digital test, redox, dan tata nama senyawa. Untuk setting penelitian, tempat penelitiannya SMAN 9 Semarang dan SMAN 1 Sultan Agung 1. Waktu penelitiannya 26 Februari sampai 13 Maret 2020, tahun ajaran 2020-2021. Subjek penelitian 70 peserta didik kelas 10 SMAN 9 Semarang dan 54 peserta didik kelas 10 SMA 1 Sultan Agung 1. Jenis pendekatannya pendekatan deskriptif dengan metode pengumpulan datanya metode kuantitatif. Untuk metode analisis data, melalui analisis instrumen tes, analisis pencapaian indikator kompetensi, dan analisis instrumen lembar angket. Hasil atau temuan penelitian, hasil penelitian pada kedua sekolah menunjukkan tingkat pencapaian kompetensi kognitif yang termasuk dalam kategori kurang, dengan persentase rata-rata pada kelas 10 SMAN 9 Semarang sebanyak 51,17%, sedangkan pada kelas 10 SMA 1 Sultan Agung 1 sebesar 45,67%. Pembahasan. Mengacu pada hasil penelitian, dapat dijabarkan pembahasan hasil penelitian yang terbagi menjadi 4 pokok pembahasan, yaitu pembahasan tentang karakteristik instrumen two-tier digital test, pembahasan tentang analisis instrumen test, pembahasan tentang profil pencapaian kompetensi kognitif peserta didik, dan pembahasan tentang tanggapan user mengenai instrumen tes two-tier digital test. Yang pertama, karakteristik instrumen two-tier digital test. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pencapaian kompetensi kognitif peserta didik melalui two-tier digital test yang didasarkan pada studi lapangan dan studi kepustakaan. Two-tier digital test merupakan tes diagnostik yang digunakan untuk mengetahui profil kompetensi kognitif. Tes diagnostik ini sangat dibutuhkan untuk analisis pemahaman konsep dan untuk mengetahui pendalaman materi atau daya serap pembelajaran yang diterima secara benar. Tes diagnostik pilihan ganda dianggap sebagai alat efektif untuk membangun pemahaman konseptual peserta didik. Tes pilihan ganda telah digunakan untuk mengukur pemahaman konsep karena memungkinkan sebagian besar peserta didik dijadikan sampel dalam waktu yang tersedia dibandingkan dengan wawancara yang memakan waktu lama. Safira et al. 2019. Yang kedua, analisis instrumen tes. Dalam penelitian ini, analisis instrumen tes menggunakan teknik klasik berbantuan Microsoft Excel. Analisis klasik yang dilakukan meliputi analisis validitas butir soal, reliabilitas soal, taraf kesukaran butir soal, dan daya beda soal.
3. Profil pencapaian kognitif peserta didik. Kompetensi dasar yang dicapai oleh peserta didik adalah kompetensi kognitif yang didapatkan dari hasil tes digital berupa tes pendeteksi, miskonsepsi two-tiered kognitif yang dicapai oleh peserta didik harus sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan. Yang keempat, tanggapan user mengenai instrumen two-tiered digital test. Setelah mengerjakan soal two-tiered digital test, angket respon peserta didik yang telah divalidasi diberikan kepada peserta didik untuk dikerjakan. Penyusunan angket respon peserta didik didasarkan pada kisi-kisi angket respon peserta didik yang dapat dilihat pada lampiran 9 pada halaman 209. Angket tanggapan peserta didik digunakan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap instrumen tes two-tiered digital test yang digunakan. Terdapat 11 pertanyaan dalam lembar angket respon peserta didik. Setiap pertanyaan terdapat 4 pilihan singkat tingkat respon peserta didik, yaitu skor 1 menunjukkan peserta didik tidak setuju pada pertanyaan yang diberikan, skor 2 menunjukkan kurang setuju, skor 3 menunjukkan setuju, skor 4 menunjukkan sangat setuju. Hasil rata-rata penelitian peserta didik terhadap instrumen two-tiered digital test adalah 69%. Yang berarti respon peserta didik terhadap instrumen two-tiered digital test termasuk kategori cukup baik. Untuk saran dan rekomendasi. Sarannya, kepada peneliti lain disarankan agar menggunakan soal two-tiered test dengan alasan terbuka sehingga dapat diketahui pencapaian kompetensi kognitif secara lebih rinci. Yang kedua, kepada guru kimia, kesulitan yang dialami peserta didik perlu perhatian khusus agar nantinya kompetensi kognitif peserta didik pada materi, redoks, dan tata nama senyawa dapat dicapai oleh peserta didik dengan kategori baik. Rekomendasi yang pertama, soal two-tier yang digunakan menggunakan alasan yang lebih terbuka. Yang kedua, kesulitan yang dialami peserta didik perlu perhatian khusus. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Maaf, izin bertanya. Ya, silakan. Subjek peneliti 10 tidak menggunakan kelas 11 atau kelas 12. Maaf, bisa diulangi soalnya suaranya putus-putus. Untuk subjek penelitian, Ya. mengapa menggunakan kelas 10? Tidak menggunakan kelas 11 atau kelas 12. Oke. Sebenarnya gini, Makasih. oh iya, saya izin menjawab ya. Sebenarnya gini, menggunakan kelas 11 ataupun kelas 12 tidak masalah. Namun peneliti menggunakan kelas 10 karena materi redoks dan tata nama senyawa merupakan pelajaran di kelas 10. Seperti itu sih. Apakah cukup membantu atau masih bingung? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah sudah masuk? Izin bertanya, Kak. Untuk slide yang rekomendasi dan saran. Nih. Untuk yang rekomendasi nomor 2 bisa. Ini. Untuk rekomendasi yang nomor 2 itu kesulitan yang dialami peserta didik perlu perhatian khusus. Pertanyaan saya, apakah dari Kakak sudah ada pandangan untuk mengatasi kesulitan yang dialami peserta didik pada penelitian ini? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya izin menjawab. Kalau dari saya sendiri, mungkin itu
bisa dibentuk kelompok, kemudian diberi pertanyaan, dan apabila ada kelompok yang kurang bisa memahami dari tata nama senyawa redoks tersebut, bisa diajarkan lagi. Saya baru kepikiran untuk itu sih. Gimana, apakah cukup membantu? Siap, cukup. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih kembali. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada presentasinya, bisa saya cukupkan sampai sini ya. Untuk selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh Farhan Setiawan. Terima kasih. Izin masuk. Untuk presentasinya diakhiri jam 10:30. Jadi habis presentasi Mas Farhan bisa diakhiri. Terima kasih. Baik, Mbak. Terima kasih. Jangan lupa untuk absen. Udah jadi cowok sebelum dulu lah. Mohon maaf sebelumnya, dari Mas Farhan belum ada konfirmasi, jadi saya menunjuk Mas Bayu Tirta, apakah bisa melakukan presentasi?
Mohon maaf karena saya tidak bisa berbagi layar, maka saya file kirim ke Komting. Apakah Komting bisa berbagi layar? Mohon maaf, untuk Mas Bayu dikirimkan ke Mbak Nabila. Untuk Mbak Nabila, apakah bisa share screen? Ya, sebentar. Baik, terima kasih. Izin bertanya Mas Bayu. Apakah sudah bisa Mas Bayu? Sudah bisa, Pak. Terima kasih. Ya, pertama saya ingin memaparkan hasil laporan borang pengarsipan. Pertama, judul pengembangan aplikasi berbasis Android pada pembelajaran sistem air kondisioner untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK. Nama penulis Deta Prasetya Wibawa. Teori yang digunakan: satu, internet. Internet terdiri dari akses internet dan fungsi serta manfaat internet. Dua, media memperoleh sumber belajar. Media dan sumber belajar. 4, setting penelitian. Setting penelitian terdiri dari tempat penelitian di SMK Negeri 2 Salatiga. Waktu penelitian selama praktik pengalaman lapangan PPL atau lebih tepatnya tahun 2020. Subjek penelitian proses pembelajaran siswa SMK Negeri 2 Salatiga. Metode penelitian terdiri dari jenis pendekatan. Jenis pendekatannya yaitu berupa campuran. 2, metode pengumpulan data, yaitu angket dan dokumentasi. 3, metode analisis data, yaitu ada pengujian persyaratan analisis, terdiri dari ujian dan ujian homogenitas. 2, pengujian hipotesis. Normalitasnya apa? 6, hasil atau temuan penelitian. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, akibat dari terbatasnya jumlah trainer adalah pada saat melaksanakan kegiatan praktik. Sebagian siswa yang belum mendapatkan giliran praktik terpaksa menunggu tanpa dapat memperoleh gambaran mengenai praktikum pemeliharaan sistem AC. Maka dari itu, dengan dikembangkannya aplikasi Android pada pembelajaran pemeliharaan sistem AC, diharapkan mampu menjadi pemecah masalah, sehingga sebagian siswa dapat melaksanakan praktik. Sebagian siswa dapat mempelajari pemeliharaan sistem AC melalui aplikasi Android. 7, pembahasan atau diskusi.
Media aplikasi berbasis Android pada materi sistem AC yang dikembangkan teruji layak digunakan dalam proses pembelajaran. Hasil penilaian dari ahli media sebesar 88% sehingga memenuhi kategori sangat layak. Sedangkan hasil penilaian dari ahli materi sebesar 88% dan memenuhi kategori sangat layak. Serta angket kepraktisan juga digunakan untuk mengetahui kepraktisan dari penggunaan media. Berdasarkan hasil perhitungan angket yang menggunakan skala Likert, kriteria kepraktisan mendapatkan presentasi sebesar 72%. Hal tersebut menunjukkan bahwa media aplikasi berbasis Android, baik atau praktis digunakan untuk diaplikasikan dalam pembelajaran juga digunakan siswa untuk belajar mandiri. 8 saran dan rekomendasi. Saran berdasarkan simpulan tentang produk, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1. Pengguna atau siswa diharapkan dapat menggunakan smartphone mereka untuk belajar agar hasil belajar meningkat. 2. Media aplikasi berbasis Android masih bisa dikembangkan sesuai dengan zaman. Sekian presentasi dari saya. Bila ada yang ditanyakan, saya izinkan. Izin bertanya, Mas Bayu. Ya, monggo, Mas. Izin bertanya Mas Bayu. Tadi di bagian ini pembahasan atau diskusi sudah dijelasin berdasarkan hasil perhitungan angket yang menggunakan skala Likert. Yang saya mau tanyain, skala Likert itu apa Mas Bayu? Baik, mungkin izin menjawab ya. Skala Likert merupakan skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Biasanya pertanyaan yang dipakai untuk penelitian disebut variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik. Kurang lebih seperti itu, Mas. Apakah terjawab? Oke, terima kasih. Baik. Satu kos kok. Ini jamnya udah 10:30. Mohon maaf, mungkin satu pertanyaan lagi kepada Mas Bayu. Mungkin apa yang membedakan dari sebelum penelitian sampai dengan penelitian yang berlangsung menggunakan smartphone itu di proses pembelajarannya apa yang membedakan Mas Bayu? Terima kasih. Mas Bayu izin bertanya. Ya udah tampung Bertanya Mas dulu. Bayu. Kenapa Mas Bayu memilih judul ini? Kenapa nggak judul yang lain? Seberapa efektifkah judul yang Mas Bayu ambil? Terima kasih Mas Bayu. Ya, mungkin izin menjawab. Mas Bayu, baik. Mas Mabrur, kenapa saya mengambil judul skripsi ini? Karena pertama saya sangat tertarik dengan materi mengenai air conditioner atau AC, serta karena isi dari skripsi ini sangat menarik sih, menurut saya. Isinya juga sangat bermanfaat bagi pendidikan, terutama di bidang otomotif. Terima kasih Mas Bayu, sangat membantu. Terima kasih ya, kamu baik.
Izin masuk karena jam sudah menunjukkan 10.32. Maaf Mbak Umi, ingin menjawab satu pertanyaan lagi dari Mas Fuad. Oh, nggih, maaf. Iya, iya. Bentar ya Mbak. Izin menjawab untuk pertanyaan Mas Fuad karena pertanyaannya bisa diulangi dulu bentar Mas Fuad. Apa perubahan yang terjadi sebelum penelitian tersebut pada proses pembelajaran dan setelahnya penelitian tersebut? Ya, kita dapat melihat pada hasil penelitian bahwa sebelum adanya menggunakan Android, siswa sangat kesulitan ketika dalam proses pembelajaran tanpa adanya Android. Setelah masuknya adanya pembelajaran menggunakan Android, siswa menjadi mudah dan materi sehingga dapat dimengerti dengan baik. Kurang lebih jawabannya seperti itu, Mas Fuad. Apakah menjawab? Terima kasih Mas Bayu. Ya, sama-sama. Saya kira cukup presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Umi sebagai Ketua Rombel. Komting. Terima kasih. Baik. Untuk perkuliahan hari ini saya akhiri. Untuk rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Umi. Love you Mbak Umi. Tidak mepak galuh, John. Bar.